Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Daishin Kan akhirnya menunjukkan diri dia lagi setelah pada musim 1 dikalahkan oleh Vegito dan Lucifer. Jadi kisah kita berlanjut dengan pemandangan gila dari kembalinya Pangeran Kegelapan Vegeta yang kini telah memanfaatkan kembali kekuatan iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Dia kembali melampaui Goku dan Trunks masa depan secara bersamaan. Itu semua karena terungkapnya kematian brutal ayahnya dengan darah Raja Vegeta kini terciprat di sekujur tubuh putranya. Jadi keyakinan Lucifer tidak salah setelah semua yang terjadi. Sambil mengamati dengan rasa ingin tahu, Virgil akan terus melihat dan berpikir secara dalam. Virgil akui itu adalah kekuatan iblis sejati. Vegeta mengambil alih kekuatan Lucifer dengan begitu mengesankan. Tidak heran mengapa Lucifer tidak tertarik padanya maupun Dante. Sementara itu Vegeta melihat tangannya yang meneteskan darah, hanya mengagumi dirinya sendiri, berpikir sambil tidak memperdulikan Virgil. Dari semua hal, Lucifer ternyata meninggalkan sebagian energi menjijikannya di dalam tubuh Vegeta. Jadi Vegeta penasaran mengapa Vegito tidak mengambil semua kekuatannya. Vegeta tidak ingin kekuatan seperti ini karena kekuatan ini didapat dari orang lain, bukannya dari kerja kerasnya sendiri. Itu membuatnya muak. Vegeta pernah membuat pilihan itu sekali dengan Babidi, tapi kali ini dia berharap bisa menolaknya. Kemudian kini mengangkat telapak tangannya ke udara, wajahnya yang dingin memancarkan penghinaan yang jelas. Hingga tiba-tiba dia mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Vegeta akui meski kekuatan ini buruk, tapi dia berbohong jika ini tidak terasa luar biasa. Dengan kekuatan ini, dia tidak akan bisa dihancurkan dan tak terkalahkan seperti pepatah warga bumi. Tapi bukan hanya Pangeran Congak yang tersenyum, karena Virgil juga tertawa misterius bersamanya. Dia kini melipat tangannya sambil menambahkan, mereka para Saiyan benar-benar adalah iblis terselubung. Pertama adalah Son Goku karena beberapa saat setelah kematian putranya. Dan sekarang Vegeta juga yang membangkitkan kekuatan iblis. Vegeta tersenyum lagi hanya beberapa menit setelah kematian ayahnya yang terungkap. Kemarahan dan emosi yang Vegeta tunjukkan pada saat itu adalah itu semua hanya pura-pura. Apakah Vegeta bertujuan hanya untuk bertransformasi dan mendapatkan lebih banyak kekuatan? Jika benar, bagi Virgil itu sungguh menjijikan. Sebelum kemudian mengakhiri pengamatannya dan mematikan ekspresinya, Virgil tambahkan, terlepas dari itu, Vegeta akan menjadi tantangan yang lumayan sekarang. Dia harus belajar dari kesalahan Dante dan akan memulai pada kekuatan 70%-nya. Namun, tepat ketika Virgil mencoba untuk melesat dari 0 langsung ke 70% dari kekuatan penuhnya, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi terkejut oleh pemandangan yang kini menemuinya. Saat kita melihatnya menutup celah seketika, Vegeta dengan kecepatan yang begitu tinggi, bahkan pengawal kerajaan pun tidak dapat mendeteksinya. Vegeta nampak melayang tepat di samping Virgil, menatap lurus ke matanya. Virgil bertanya-tanya perubahan macam apa yang dibawa oleh kekuatan Lucifer pada Vegeta. Tapi saat tatapan dingin Vegeta mencondongkan tubuhnya ke depan, dia kini berkata dengan pandangan penuh. Vegeta menyuruh Virgil jangan samakan senyumnya dan Goku dengan ketidakpedulian. Bunuh dan ambil semuanya dari mereka sesukanya. Namun, di tengah kalimat yang tidak terduga, Vegeta melesat seperti peluru, menghantam wajah Virgil, menghancurkannya ke dalam topengnya yang seharusnya hampir tidak tersentuh. Virgil tersentak kesakitan, terhempas langsung pada gunung salju dengan dampak yang sangat besar, langsung hilang di tengah uap dingin. Saat Vegeta kini hanya berdiri dengan pukulannya terentang, akhirnya dia menyelesaikan kalimatnya. Vegeta tegaskan satu hal yang tidak akan pernah hilang dari seorang Saiyan adalah harga dirinya. Air mata hanya akan datang setelah darah Virgil tumpah. Kembali pada Virgil, tubuhnya hampir tidak bergerak ke dalam gunung salju, tertanam dan membeku. Dari jauh topeng hitamnya tampak mulai hancur. Secara luar biasa, akhirnya Vegeta telah melakukan hal yang hampir mustahil dengan kini menyingkap separuh wajah Virgil. Saat separuh dari seluruh topengnya hancur total, wajahnya seperti manusia muncul kembali dengan rambut putih dan kini dengan ekspresi terkejut. Hingga akhirnya Virgil jatuh ke tanah dengan tangan dan lututnya. Tubuhnya gemetar bukan karena kerusakan, tapi karena kemarahan dan frustasinya. Benar-benar terkejut bahwa segera setelah dia tiba, baju besi kerajaannya akan dihancurkan dengan begitu mudah. Namun saat dia menenangkan diri untuk bangun, kini dengan suara yang jauh lebih terlalu dalam dan lebih fasih,
dia akan berkomentar lagi. Virgil akui itu mengesankan sekali. Dia merasa jika Goku Trunks mampu memecahkan baju besi Dante, wajar saja jika yang disebut Pangeran Congak bisa melakukan yang lebih buruk. Tapi Virgil tegaskan Vegeta akan belajar hari ini beberapa hal lebih baik disembunyikan. Saat itu juga dia melemparkan sisa topengnya ke tanah dan langsung menaikkan kekuatannya pada 100% penuh. Kini akhirnya menunjukkan wajah penuhnya. Virgil berdiri dengan deklarasi menggunakan kekuatan penuhnya, di mana matanya yang putih namun menyala karena amarah. Di mana kekuatan sejati Dewa Lucifer akan mulai bermain. Dengan raungan iblis, wajahnya berubah secara bersamaan dari penampilan anggunnya. Kini akan melepaskan segalanya. Auranya dalam campuran hitam dan merah. Kegelapan yang memancar akan meredupkan pencahayaan seluruh planet. Belum pernah sebelumnya iblis dengan kekuatan seperti itu nampak di alam panah maupun di alam iblis. Vegeta ungkapkan emosi yang memunculkan transformasi. Sepertinya Virgil juga tidak jauh berbeda dengan mereka. Namun terlepas dari ini, senyuman Vegeta hanya akan melebar. Dengan kegembiraan, dia akan mengangkat pukulan terkepalnya, seolah-olah telah menunggu saat ini sepanjang waktu. Dengan mata serapi merahnya yang bersinar serempak, hingga dengan ledakan aura yang berapi-api segera meningkatkan kekuatannya sendiri saat petir dan listrik hitam meledak di sekujur tubuh Vegeta. Dia juga kini akan melewati semua batas sebelumnya dan mencapai tingkat kekuatan maksimalnya. Pertarungan pamungkas Vegeta versus Virgil akan segera dimulai. Virgil ingin Vegeta menunjukkan apa yang Lucifer pedulikan pada spesies rendahannya. Dan tanpa membuang waktu, Virgil sudah siap siaga tepat di depan Vegeta dengan tangan kirinya ditarik sepenuhnya ke belakang. Namun sayang baginya, tepat saat Virgil menyerang, kecepatan baru Vegeta yang seperti iblis akan terbukti begitu berlebihan, menyelesaikan seketika sebelum kontak dapat dilakukan. Setelah tidak terlalu terkejut melihat ke belakang, hal yang tak terpikirkan sudah mendekatinya. Hanya beberapa saat setelah Vegeta menghilang. Namun Virgil sendiri tidak kalah hebatnya. Dengan reaksi dan akrobat yang mengesankan, dia akan menghindar seketika, memungkinkan pancaran itu bahkan tidak menyentuh sisinya. Tepat saat kita mengamati dengan terkesan di tengah jungkir balik, tidak memberinya waktu sedetik pun untuk bernapas, Vegeta sudah muncul kembali di belakang dengan tangan terkepal di belakang kepalanya. Saat dia mengencangkan otot-ototnya dan membesarkan ukurannya, pukulan terkepal di belakang akan segera terungkap, siap untuk menghantam lurus ke bawah pada tubuh Virgil yang masih berputar. Tapi Virgil mengingatkan saat ini Vegeta bukan sedang melawan iblis biasa. Dan anehnya, dengan senyuman di wajahnya dan matanya yang membelalak, Dewa Iblis itu akan punya rencana lain. Saat portal hitam terbuka seketika, sejumlah tentakel hitam serupa akan muncul lurus keluar dan meraihnya. Vegeta penasaran apa sebenarnya itu. Membuat Vegeta bingung dalam sekejap, di mana mereka bahkan menyebar dan melapisi sepenuhnya. Dan pada akhirnya saat Vegeta membanting kedua tangannya ke bawah, dia hanya akan disambut dengan suara gemuruh yang teredam. Seberat apapun serangan Vegeta, bola pelindung misterius yang kini mengeras di sekitar Virgil tampaknya hampir tidak dapat ditembus. Dalam pemandangan yang menjijikan, hanya beberapa saat kemudian pertahanan berbentuk bola yang tak terkalahkan itu akan mengeluarkan 100 mata, menampilkan penglihatan ke segala arah dan melihat setiap gerakan Vegeta. Vegeta menyuruhnya tetap di sana karena dia akan meledakkan Virgil ke dimensi berikutnya. Tidak kehilangan keyakinan sama sekali, Vegeta yang berpikir cepat akan segera mundur ke belakang sambil secara bersamaan menciptakan dua buah bola energi hitam iblis terkonsentrasi hingga penuh dan siap untuk membakar apapun yang menghalangi jalannya. Namun kini mengambil alih kepribadiannya sendiri, makhluk bersuara aneh itu akan mengembangkan mulut serta menumbuhkan dua tangan seperti tentakel, melepaskannya ke depan dengan kecepatan seperti serangan gurita. Dengan ketepatan luar biasa, tangan hitam akan melilit tangan Vegeta sepenuhnya, melumpuhkannya agar tidak bergerak lebih jauh dan tidak bisa melepaskan bola energinya. Atau setidaknya itulah yang tampak mereka lakukan. Sampai dalam kelanjutan brutal, kedua tentakel akan menjepit lilitannya makin keras, seolah-olah mereka memotong mentega. Pada akhirnya memotong kedua tangan Vegeta hingga mengeluarkan banyak kecap. Vegeta merasa itu menyakitkan, tapi tidak akan bisa menghentikannya dengan mudah. Meninggalkan Vegeta yang marah saat darah hanya mengucur dari luka-lukanya yang kini terbuka.
Sementara itu, dari dalam batas bola hitam raksasa, tawa akan terdengar saat celah mulai terbuka lebih lebar dan lebih lebar. Saat akhirnya Virgil akan muncul dan tampak lebih seperti siluet iblis gelap. Sampai dengan senyuman, dia akan mendekati Vegeta yang kini tak berdaya tanpa rasa takut. Sementara Vegeta sendiri secara misterius tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata apapun sebagai tanggapan terhadap ejekan Virgil. Virgil ungkapkan Vegeta tampaknya sangat pendiam hari ini. Tapi jangan khawatir, dia sepenuhnya menyadari teknik regenerasi Vegeta. Tidak perlu berpura-pura lemah di depannya. Dia mempersilahkan Vegeta untuk menumbuhkan tangannya lagi. Virgil akan dengan senang hati memotongnya kembali. Namun saat Vegeta kini akhirnya mulai berbicara lagi, itu tidak akan tanpa disertai senyuman besarnya. Saat dipaksa untuk memutar kepalanya dengan cepat sekali lagi, hal yang tak terpikirkan akan datang dari belakang. Vegeta sudah bilang akan ada kejutan baginya. Saat datang lurus ke arah Virgil, tangan Vegeta yang terputus akan bergerak sendiri, masih memiliki bola energi masing-masing yang sangat luar biasa. Namun pada akhirnya, bahkan dengan teriakan panik terakhir dari pengawal kerajaan yang dulunya berwajah dingin, itu pada akhirnya akan menjadi berakhir dengan ledakan keras tepat di depan mata Vegeta. Sambil ketawa melihat kekuatan kehancurannya sendiri untuk menambah penghinaan padanya, tangannya sendiri kemudian akan mulai beregenerasi kembali normal. Namun tak lama kemudian akan diikuti oleh kemarahan Virgil yang kini melalui asap akan nampak telah kehilangan lebih banyak lagi baju zirahnya. Kini dia benar-benar bertelanjang dada dan tampak lebih panah daripada iblis dari waktu ke waktu. Sementara itu di tempat lain di medan perang, Trunks dan Dante akan terlibat dalam pertarungan hidup mati mereka sendiri yang penuh perhatian. Saat upaya pertama Trunks untuk memukul saudara kembar itu akan meleset tepat waktu. Dan begitu juga dengan tendangan berikutnya. Trunks merasa 70% kekuatan Dante telah membuatnya terlalu cepat. Terus berjuang keras, Trunks akan kehilangan akal untuk menemukan cara dalam melakukan kontak. Pukulan berikutnya menjadi bukti lain untuk ini juga. Tapi beruntung baginya, dia tidak akan menjadi satu-satunya Saiyan yang mengejar Dante. Saat keluar dari antah baranta, Goku dengan sayap merah gandanya akan muncul untuk membanting pukulan tepat di wajah Dante. Trunks mengajak Goku untuk bekerja sama mengalahkan Dante. Tidak menyerah bahkan sedetik pun, kedua God Killer kemudian akan terbang maju mengejar tubuh Dante yang kini melesat di kejauhan. Sampai akhirnya mendaratkan pukulan, Trunks akan menghantamkan pukulannya tepat di bawah dagu Dante, menyebabkan darah dan potongan baju besi meledak ke pandangannya. Sedangkan Goku tidak melupakan balas dendamnya sendiri, dia kemudian akan terbang maju seperti pelari skunder, menyusul saat Dante terlempar menjauh. Kemudian kini mencapainya dengan kemarahan penuh di wajahnya, secara aneh akan menarik kedua tangannya ke belakang. Sebelum dalam pertunjukan kekuatan yang menghancurkan, dia akan meluncurkan kedua pukulannya pada saat yang bersamaan, menghantam lurus ke dada Dante yang pada gilirannya menghantam punggung Dante langsung ke tanah yang beku untuk tabrakan raksasa. Teriakan terdengar di sekitar dari rasa sakit Dante saat mata dan mulutnya meledak terbuka dari intensitas serangan ganda Saiyan itu. Namun, dengan keduanya bergerak satu demi satu, Trunks sudah berada di atas pengawal itu. Sampai seperti memukuli orang lumpuh yang tidak berdaya, Trunks akan melanjutkan pemukulan, menarik kakinya kembali ke seberang untuk tendangan silang yang keras. Dengan baju besi Dante kini semakin melemah dari waktu ke waktu, tubuhnya akan terus terlempar di depan dua Saiyan yang diperkuat iblis itu. Sementara itu, kini saling tersenyum menikmati pertarungan yang selaras satu sama lain. Trunks akan melihat ke arah Goku dan bertanya, apakah memikirkan apa yang dia pikirkan. Saat seketika mereka mengubah ekspresi mereka menjadi tatapan keseriusan total, serapi merah mereka bersinar serempak. Goku akan mulai menyatukan tangannya. Seketika memulai peningkatan kekuatan gelombang kura-kura legendarisnya. Saat Trunks akan melemparkan tangannya ke segala arah dengan kecepatan cahaya, siap untuk melepaskan jurus khasnya yang paling mematikan. Tepat setelah itu, keduanya akan meluncurkan kedua ledakan energi mereka bersama-sama, menggabungkan kekuatan mereka
untuk benar-benar memusnahkan Dante. Dante tampak kewalahan saat ini menghadapi dua ledakan energi raksasa yang ikonik. Dan saat topeng hitamnya hilang dalam cahaya sepenuhnya, yang bisa diteriakan Dante hanyalah saudara kembarnya. Akhir yang menyedihkan tampaknya dari salah satu prajurit terkuat Lucifer. Dan dengan kekuatan gabungan dari Goku dan Trunks yang menghantamnya, kita dapat percaya ledakan yang dialami Dante akan luar biasa. Nampak seperti supernova di langit. Salju di sekitar seketika akan berubah menjadi hujan, dan pada akhirnya berasap dan api-api kemudian hanya akan jatuh ke tanah. Tapi secara mengejutkan, mengintip melalui asap, wajah humanoid akan muncul. Tampaknya bahkan serangan seperti itu tidak akan cukup untuk menghentikan Dante. Namun saat kita mendengar erangan sosok yang hangus ini, sisa topeng baju besi hitamnya sendiri akan jatuh dari wajahnya, hangus dan tercabik-cabik. Dante sudah muak dengan semua ini dan menegaskan mereka akan menghadapi nasib yang bahkan lebih buruk dari 100% kekuatannya. Akhirnya menyingkap dirinya, penampilan sejati Dante akan nampak. Semarah Virgil atas kehancuran baju jirahnya. Kata-kata terakhirnya bagaimanapun akan menyeratkan ancaman untuk mereka. Namun, bahkan dengan ancaman Dante itu tidak akan mengubah fakta bahwa Virgil juga sedang tidak menikmati waktu terbaik saat ini dipukul di wajah oleh tinju kanan Vegeta. Sebelum dipukul lagi ke arah yang berlawanan, kini dengan tinju kiri sang pangeran. Terlepas dari itu, Dante akan memanggil Virgil sampai tidak peduli dengan pemukulan yang dia hadapi sendiri. Seketika, Virgil akan menghentikan pukulan Vegeta berikutnya dengan kemudahan total dan tanpa emosi di wajahnya. Vegeta benar-benar dibiarkan bingung apakah Virgil tadi cuma mengalah saja. Dan kemudian memutar kepalanya ke arah saudaranya, Virgil akan menanyakan maksud adiknya. Dia pikir Dante akan membiarkannya menikmati ini. Jika Dante menghentikannya, sebaiknya Dante punya ide yang bagus sekarang. Dan saat ini, Vegeta masih hanya berdiri diam dengan cengkraman eratnya. Kini dengan tatapan licik mengarahkan matanya pada Goku dan Trunks, Dante sampaikan dia tahu Lucifer bermaksud agar mereka menyimpan kekuatan ini untuk kedatangannya. Tapi Dante yakin Virgil juga bisa merasakan dia hampir menyelesaikan urusannya. Dan Dante sudah muak dengan musuh-musuh ini. Jadi Dante merasa sudah waktunya mereka menunjukkan pada Seiyan di mana posisi mereka sebenarnya. Meninggalkan Goku awalnya bingung dengan kata-kata misterius Dante. Tidak tahu apa yang mungkin dia maksud tentang apapun. Namun Trunks berpikir lebih dalam dan akan bereaksi. Trunks merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Tidakkah mereka pikir makhluk-makhluk ini nampak begitu mirip manusia untuk menjadi pengawal Lucifer? Namun sebelum Trunks bisa menyelesaikan pemikiran itu, Virgil dengan mata tertutup dan tersenyum akan memulai ritual mereka. Virgil beritahu biasanya dia akan menganggap ini sebagai ketidaksabaran Dante. Tapi sekarang dia juga bisa merasakan apa yang Dante rasakan. Virgil yakin bahwa Lucifer tidak akan keberatan sama sekali dengan ini. Sebelum kemudian melepaskan pukulannya seketika, akhirnya membiarkan Vegeta segera melompat mundur. Hingga tiba-tiba membelalakan matanya, memperlihatkan mata hitam dan merah. Kini akhirnya menunjukkan kemiripan dengan asal-usul iblis mereka yang seharusnya. Meskipun Virgil telah mencapai kekuatan 100%, tapi sepertinya dia akan mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh melampaui kekuatannya. Pada saat yang sama, tidak hanya Virgil, tapi Dante juga meniru saudaranya meledak menjadi raungan dan aura yang ganas. Kaki mereka hampir menghilang hanya dari volume energi apapun yang dikeluarkan. Saat dengan tubuh mereka gemetar dan mulai membesar ukurannya, tampak bahwa transformasi yang tidak seperti yang lain akan terjadi. Dan saat teriakan Virgil akan menjadi benar-benar iblis, seluruh penampilannya kini akan berubah. Pertama, wajahnya berubah menjadi sama sekali tidak dikenali. Dari punggungnya, sayap kini tumbuh dan mengelilingi sepenuhnya. Bola energi merah yang tidak dapat ditembus yang akan mewarnai seluruh planet. Dan tentu aja pada saat yang sama, Dante akan melakukan hal yang sama persis. Berteriak dengan kemarahan yang tidak terkendali, suaranya bertransisi dari anggun menjadi dalam. Saat dia juga pertama-tama mengubah wajahnya menjadi perbedaan total. Sayap kemudian tumbuh darinya juga. Dan akhirnya selubung energi yang tak tertandingi
sepenuhnya menyelimuti tubuhnya yang masih bertransformasi saat guntur dan kilat menghantam menjaga seluruh peristiwa itu. Meninggalkan Goku dan Trunks berjuang untuk tetap di tanah, menutupi diri mereka saat mereka terpaksa menonton. Sementara bahkan Vegeta dalam bentuk mata ketiganya yang kuat, meskipun tidak begitu terpengaruh oleh angin dan tekanan, masih akan benar-benar terbelalak matanya. Dan saat perubahan mereka akan berakhir, cahaya bersinar besar akan mulai meledak ke segala arah, mengkhawatirkan setiap Saiyan saat akan nampak seperti mereka akan meledak. Namun sayangnya, itu akan menjadi ledakan ke atas ke langit daripada ledakan keluar. Saat akhirnya Dante dan Virgil akan mulai menunjukkan bentuk akhir mereka, bentuk yang selalu mereka miliki sebagai dewa iblis penjaga Lucifer. Vegeta mengakui itu adalah kekuatan yang luar biasa dan gak pernah menduga bahwa Lucifer lebih kuat daripada ini. Meninggalkan Vegeta yang pertama melihat seperti apa penampilan mereka, dan baginya baik dalam penampilan maupun apa yang akan dia rasakan, itu akan jauh lebih dari apa yang dia bayangkan, bahkan dalam mimpi terliarnya. Setelah berubah, dua sosok menunjukkan diri mereka. Perubahan total dari penampilan mereka sebelumnya kini terlihat. Akan sulit untuk mengatakan bahwa ini bahkan dua lawan yang sama, berpakaian zirah pada tingkat yang lebih tinggi daripada Kaguya sekalipun. Ancaman tingkat Lucifer ini kini akan muncul untuk ketiga Saiyan yang baru saja menangani mereka sebelumnya. Saat asap mengepul keluar dari mulutnya dengan niat membunuh yang gila dan suasana gelap yang memancar darinya, Virgil akhirnya akan berkata. Virgil tegaskan orang malang atau tidak, dia mengajak Dante untuk menyelesaikan ini sekarang juga. Dia merasakan penggabungan alam yang hebat akan segera dimulai. Dalam pengungkapan yang mengejutkan, terlepas dari semua upaya Goku, Trunks, Vegeta, dan semua Z-Factor untuk menyelamatkan multiverse, Virgil katakan akhir zaman sama seperti di garis waktu Trunks masih akan terjadi. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah para Saiyan bisa mengalahkan dua penjaga yang sudah menggunakan bentuk perubahan terakhir mereka? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.